Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tembok tinggi berwarna emas samar. Keluarga kekaisaran memberikan perhatian khusus pada pemilihan batu yang digunakan untuk membangunnya. Tidak hanya harus kokoh, itu juga harus menguntungkan dan mengesankan. Menara pengawas kota kekaisaran sangat megah. Mereka semua dibangun dari genteng kaca, dan di bawah matahari terbenam, mereka berkedip dengan lapisan cahaya ilahi. Shi Hao melangkah maju. Dia telah masuk melalui gerbang ini sejak lama ke tanah keluarga kekaisaran yang dibatasi. Biasanya, orang biasa tidak akan pernah bisa mengambil setengah langkah pun. Dia samar-samar bisa merasakan jenis tekanan. Istana kekaisaran benar-benar besar dengan aula istana di mana-mana. Emas dan batu giok bersinar dalam kemegahan yang agung. Ada jenis ketenangan dan jenis tekanan kekaisaran yang lebih besar. Semakin kuat, semakin sensitif terhadap ini. Mereka semua merasa hormat terhadap tempat ini. Energi seluruh negara berkumpul di sini, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah jantung dari ibu kota batu, tempat yang paling penting. Terlalu banyak keajaiban telah terjadi di sini sejak zaman kuno. Menara pengawas yang megah membentang di depannya. Ada banyak dari mereka secara alami, dan ini hanyalah yang pertama dia temui setelah masuk melalui gerbang kota. Begitu dia masuk, dia merasakan suasana yang keras. Jenderal yang berdiri di tembok kota sebelumnya sekarang berdiri di depan istana kedua dengan banyak pembudidaya di belakangnya. Ekspresinya dingin, dan ketika dia melihat ke atas, niat membunuh terus-menerus merembes keluar. Sekelompok tetua berkumpul di sekitar Shi Hao. Beberapa dari Wasteland Heavenly Lord Manor, dan beberapa dari mereka adalah penjaga tua dari istana kekaisaran. Ekspresi mereka semua muram saat mereka maju dengan Shi Hao. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Menghentikan Lord Surgawi Wasteland memasuki istana lagi dan lagi, apakah kalian semua merencanakan pemberontakan? Seorang penjaga kekaisaran tua berteriak. Kita semua hanya melindungi istana kekaisaran. Kami tidak bisa membiarkan sembarang orang masuk. Jenderal menangkupkan tinjunya dengan tangan yang lain dan berbicara dengan nada netral. Jelas bahwa dia telah lama memutuskan sikapnya tentang masalah ini. Seseorang telah masuk sebelumnya, dan dia mengandalkan orang itu. Dia tidak mengakui Shi Hao dan bahkan akan bertindak lebih jauh untuk tidak mematuhi perintah yang ditinggalkan oleh Kaisar Batu. Ketika kakak laki-laki kakek 15 mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi marah. Para penjaga tua dari istana kekaisaran melotot dan berteriak, jangan lupa bahwa negara ini bernama Batu, bukan nama keluarga dari beberapa kekuatan di luar wilayah ini. Tentu saja kita tahu. Jenderal tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Matanya sedingin es. Shi Hao berjalan ke depan tanpa berhenti sejenak. Jika Anda semua melakukan ini semua untuk negara, maka saya menawarkan rasa hormat saya. Jika kalian semua telah membelot ke musuh dan menjual negara batu demi menjilat, aku akan memastikan kalian semua dibantai hari ini. Dia baru berusia 15 tahun. Meskipun usianya tidak besar dan penampilannya halus dan cantik, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ada tekanan berat yang diberikan, membuat para pembudidaya ini terus mundur selangkah. Wasteland Heavenly Lord, penampilan yang mengesankan yang Anda kenakan. Namun, Anda harus ingat bahwa ini adalah istana kekaisaran. Wajah sang jenderal jatuh, dan dia tertawa dingin. Shi Hao terus maju, berjalan melewati pintu istana tanpa memperhatikannya. Dia langsung menuju ke kedalaman istana kekaisaran, menyebabkan orang-orang ini mundur lagi dan lagi. Tak satu pun dari mereka yang berani menghentikannya pada akhirnya. Pertahankan daerah ini. Begitu ada tanda-tanda gangguan,
tutup istana kekaisaran dan bunuh semua yang masuk. Jenderal meneriakkan perintah itu dengan suara rendah. Wajah prajurit lainnya segera berubah. Shi Hao terus melewati 4 istana, memasuki area yang sangat luas. Dia akan memasuki istana surgawi pusat, tetapi dia bertemu dengan wajah yang tidak dikenalnya di sini. Itu adalah seorang pria muda berbaju ungu yang usianya mungkin tidak lebih dari 20 tahun. Pria muda itu memiliki sepasang mata Phoenix. Sepertinya temperamennya cukup luar biasa. Dia berdiri di tepi kolam batu giok. Airnya memiliki bunga teratai di dalamnya, dan kabut spiritual melayang di udara. Ini membuat seluruh keberadaannya tampak luar biasa, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang turun ke dunia ini. Semua orang terkejut, dan bahkan Shi Hao menyipitkan matanya. Individu ini jelas tidak biasa. Meskipun dia sangat tampan, dia masih memberi orang lain perasaan binatang berhibernasi yang pernah terbangun, akan menjadi sangat menakutkan. Kakak Shi, aku sudah lama menunggumu. Dia berbicara. Dia datang dari Gunung Abadi. Seorang penjaga kekaisaran tua berkata dengan suara lembut ke arah Shi Hao. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia mengangguk. Dia bertanya diam-diam, Kaisar Batu telah meninggalkan perintah kekaisaran bagi saya untuk memasuki istana. Apakah dia juga memanggil orang-orang ini? Mustahil. Penjaga tua itu menggelengkan kepalanya. Ketika Shi Hao mendengar ini, gelombang kemarahan muncul di dalam dirinya. Cakar sekte besar di luar wilayah ini benar-benar terlalu panjang. Mereka menerobos masuk seperti ini tanpa ragu sedikit pun. Apakah ini masih istana kekaisaran suatu negara? Mereka akan merebut posisi kaisar, dan boneka itu kemungkinan besar sudah dipilih. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berbalik dan kembali. Auranya kaya dan kuat, seolah-olah gunung berapi meletus. Pria berpakaian ungu itu berbicara lagi. Saudara Shi, apa alasan tindakanmu? Kenapa kamu mundur tanpa mengatakan apa-apa? Shi Hao tidak memperhatikannya. Dia kembali ke lapisan kedua penjaga istana dan menatap para prajurit yang menyegel tempat ini dengan pupilnya yang sedingin es. Jenderal itu khawatir. Wajahnya jatuh, dan niat membunuh melonjak. Namun, dibandingkan dengan Shi Hao, miliknya tidak signifikan. Tekanan lawannya begitu besar sehingga menyesakkan. Kamu bajingan yang tidak kompeten. Anda benar-benar mengizinkan orang luar masuk ke area terlarang istana kekaisaran. Lebih baik mati. Suara Shi Hao dingin dan terpisah. Dia tidak membunuh orang ini sebelumnya karena dia tidak ingin memberikan perasaan seseorang yang senang membunuh. Bagaimanapun, semua kekuatan baik di dalam maupun di luar kota kekaisaran berada dalam keadaan yang agak sensitif. Dia lebih suka membuat jalan memutar dan kembali seperti ini, karena dia membutuhkan kesempatan ini untuk membangun otoritasnya. Pada saat yang sama, dia tidak akan menarik rasa takut dan jijik dari kekuatan yang ragu-ragu itu. Apa katamu? Letakkan formasi dan bunuh dia. Jenderal berteriak. Ini adalah pemberontakan total, dan mereka telah lama mengandalkan sekte-sekte besar dari luar wilayah ini. Dia mengendalikan banyak tentara. Aku tidak akan repot-repot mencari mereka yang mundur. Yang tinggal semuanya akan dibunuh tanpa kecuali. Suara dingin Shi Hao terdengar. Ekspresi semua orang berubah, dan segera ada kelompok yang mundur dengan cepat, sangat menyesal telah mengambil bagian dalam gangguan ini. Jadi bagaimana jika master sekte dari sekte besar memimpin mereka? Ini masih Stone Country pada akhirnya. Di masa depan, mereka akan dikutuk oleh orang-orang, jadi bagaimana mereka bisa bertahan? Meskipun sang jenderal merasa takut, dia tetap tidak mundur. Dia tertawa jahat dan mengeluarkan labu darah. Ketika dia memutar tutupnya, seberkas cahaya pedang terbang keluar dan menebas ke arah kepala Shi Hao. Artefak magis suci.
Beberapa penjaga tua menjadi pucat karena ketakutan. Mereka akan memblokir di depan Shi Hao. Mereka sangat setia pada dekrit kekaisaran Kaisar Batu. Orang-orang Wasteland Heavenly Lord Manor juga bergegas untuk mengambil tindakan. Namun, ketika mereka merasakan fluktuasi yang mengerikan itu, mereka semua putus asa. Keluar dari jalan! Shi Hao dengan lembut berteriak. Tidak heran sang jenderal berani melawannya. Dengan bencana besar yang baru saja berlalu dan semua artefak surgawi menghilang, hanya artefak pembunuhan besar jenis ini yang bisa melukainya. Namun, dia tidak takut. Hong! Surga yang meluap cahaya ilahi melonjak, meledak dari punggung Shi Hao. Itu seperti pedang ilahi yang menopang langit. Cahaya yang dilepaskannya menenggelamkan istana ini, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Pada kenyataannya, ini hanya untuk menutupi. Dada Shi Hao bersinar. Dia akan menunjukkan dominasinya dan menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat mungkin menggunakan tulang tertingginya. Ini adalah kartu truf terbesarnya, dan tanpa ini, dia tidak akan berani memasuki ibu kota negara Batu sendirian. Selama 1,5 tahun kultivasinya, ia memasuki tahap pengaturan formasi. Tulang itu juga secara alami dihidupkan kembali. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya, dia masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Seberkas cahaya menyapu keluar. Cahaya pedang yang terbang keluar dari labu darah langsung dikirim kembali. Selain itu, seluruh artefak berharga dibungkus, disita, dan kemudian ditekan. Cahaya keberuntungan berkedip lagi. Shi Hao menggunakan tulang makhluk tertinggi untuk memperbaiki senjata ini. Dia menghapus jejak pemilik asli dan melemparkannya ke salah satu tetua Wasteland Heavenly Manor. Kamu kehilangan senjata tingkat raja, jadi aku akan menggantinya dengan senjata suci. Tidak ada kerugian. Pada saat berikutnya, semua cahaya menghilang, dan kedamaian dipulihkan. Wajah Shi Hao menunjukkan ekspresi dingin, dan dengan mengangkat tangannya, seberkas energi pedang menebas. Dengan suara peu, sang jenderal terbelah menjadi 2. Meskipun berusaha menghindarinya dan menggunakan teknik yang berharga, itu tetap sia-sia. Semua simbol diretas berkeping-keping oleh pancaran pedang, dan itu langsung membunuhnya. Darah terus mengalir keluar. Dia melolong sedih di tanah, dan keputusasaan memenuhi matanya, bersama dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Penyesalan memenuhi matanya sampai napas terakhirnya. Metode macam apa itu? Bahkan artefak magis suci tidak berguna dan segera dicuri. Persisnya seberapa menakutkan Lord Surgawi Wasteland ini? Para prajurit yang tersisa benar-benar ngeri. Shi Hao dingin dan kejam. Tubuhnya berkembang dengan energi pedang. Suara cici terus terdengar saat kepala berjatuhan satu demi satu. Tanah menjadi berlumuran darah, dan bau busuk memenuhi udara. Ah tidak! Saya dipaksa! Guru Surgawi Wasteland, tolong tunjukkan belas kasihan. Namun, Shi Hao tetap acuh tak acuh. Baru saja, dia sudah memberi mereka kesempatan untuk mundur. Banyak orang telah mengambil kesempatan yang diberikan, tetapi masih ada beberapa yang ingin memberontak melawan negara. Ini adalah pembantaian. Orang-orang ini mengeluarkan artefak berharga dan menunjukkan kemampuan ilahi, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu menghentikan satu serangan pun dari Shi Hao. Teknik Kun Peng ditampilkan, mengubahnya menjadi seberkas cahaya keemasan. Dia merobek langit dengan menyelam dan menyelam, meninggalkan tanah dikotori dengan mayat. Pakaian Shi Hao tidak terkontaminasi oleh setitik darah. Saat dia melewati mayat-mayat itu, dia tampak tampan dan luar biasa. Dia berbalik dan sekali lagi menuju ke kedalaman istana kekaisaran. Saat dia meninggalkan mayat berdarah, dia tampak seperti makhluk abadi yang diasingkan. Mereka yang tersisa, jaga tempat ini.
Suara Shi Hao terdengar jauh di kejauhan. Orang-orang yang tersisa tetap diam karena takut, dan mereka semua patuh. Kakak Shi, kamu sudah kembali lagi. Pemuda berbaju ungu itu masih ada di sini. Ketika dia merasakan niat membunuh Shi Hao, hatinya bergetar. Pada akhirnya, dia masih sedikit meremehkan batu kecil itu. Dia memasuki ibu kota kekaisaran sendirian, namun dia masih berani melepaskan pembantaian seperti itu. Kenapa aku tidak bisa kembali? Ini adalah istana kekaisaran klan batu saya, area terlarang, namun Anda telah menyusup ke dalam. Apakah Anda mencoba merebut negara batu saya? Shi Hao dengan dingin bertanya. Haha, saudara Shi, kamu mungkin masih belum menyadari sesuatu. Anda dan saya memiliki hubungan darah, karena saya berasal dari Gunung Abadi. Individu berpakaian ungu tersenyum saat dia berbicara. Kemudian, dia memperkenalkan dirinya sebagai Qin Yong. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan betapa kuatnya pihak lain. Ini kemungkinan besar adalah tokoh terkemuka dari Gunung Abadi. Mengatakan dia yang paling kuat tidak terlalu jauh dari kebenaran. Saudara Shi, selama Anda mau, kami dapat membantu Anda menjadi kaisar baru, kata Qin Yong. Ubah aku menjadi kaisar boneka? Shi Hao menatapnya dengan ekspresi dingin. Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Kami hanya membutuhkan Anda untuk memberikan Gunung Abadi dengan beberapa kekuatan. Kami tidak akan mengganggu Anda tentang hal-hal lain, kata Qin Yong. Apakah kamu akan menungguku untuk menekan dan membunuhmu, atau apakah kamu akan melarikan diri dengan hidupmu sekarang? Shi Hao memotongnya. Saudara Shi, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat menyapu semuanya sendirian? Qin Yong terus membawa senyum ringan di wajahnya. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan mengangkat tangannya. Labu darah di tangan klannya memasuki tangannya. Dia langsung mengaktifkan artefak suci ini untuk menekan lawannya. Ekspresi Qin Yong segera berubah. Dia adalah seorang jenius warping surga dan dikenal sebagai salah satu dari 3 pahlawan paling kuat dari Gunung Abadi, namun saat ini, dia menggigil dalam hati. Ini adalah artefak suci yang sedang kita bicarakan di sini. Dia juga memilikinya, tetapi dia masih tidak ingin bertarung sampai mati seperti ini. Dia segera berbalik dan pergi, berkata, baiklah, aku akan mundur untuk saat ini. Dia sangat tergugah. Menghadapi pemuda tampan ini, dia merasa seolah-olah ada ilusi, seolah-olah dia sedang menghadapi pewaris mengerikan dari 10 iblis kuno. Ini melebihi antisipasi semua orang. Sebenarnya tidak ada pertempuran besar. Shi Hao berjalan maju dan akhirnya tiba di depan istana surgawi pusat. Seekor naga sejati berkeliaran di atas. Itu terwujud dari energi drakonik istana kekaisaran. Gelombang tangisan naga terdengar, mengguncang langit. Ada beberapa orang di sini, termasuk para ahli dari luar wilayah dan berbagai bangsawan dari ibu kota negara batu. Suasananya cukup aneh. Saat dikelilingi oleh penjaga tua, Shi Hao berjalan mendekat. Matanya yang dingin melihat semuanya dengan jijik. Pada saat ini, semua orang menatapnya. Mereka yang dari luar wilayah ini, keluar dari negara batuku sekarang juga. Kalau tidak, semua akan terbunuh tanpa kecuali. Ini adalah kata-kata pertama Shi Hao setelah tiba di sini. Mereka sangat mendominasi. Para bangsawan yang telah memihak orang-orang di luar wilayah ini dan ingin membalikkan negara ini, aku akan memberimu satu kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak, kalian semua juga akan terbunuh tanpa kecuali. Ini adalah kalimat kedua Shi Hao. Dia baru saja memasuki istana kekaisaran, namun dia sudah bertindak begitu tegas dan berhati dingin. Suaranya seperti pedang saat dipukul, berdering di seluruh area ini. Itu mengguncang langit,
membuat ekspresi semua orang bergetar dan hati mereka bergetar ketakutan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.